Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Aljafar dengan NPM 2470645181. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan literatur review dari beberapa jurnal dalam mata kuliah Big Data. Pada jurnal pertama, di sini nama penulis, tahun dan judulnya. Penulisnya yaitu Gemara Adiasa Parahita Nugraha, lalu ada Imade Agus Wiswarjaya, lalu ada Iputu Agus Eka Pratama. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Tren Lalu Lintas Data Jaringan Menggunakan Teknologi Big Data, yaitu pada studi kasus Universitas Mahadewa Indonesia. Nah, di sini terdapat permasalahan dalam penelitian jurnal ini, yaitu penelitian ini berfokus pada tingginya lalu lintas data yang dihasilkan dari penggunaan jaringan Wi-Fi di Universitas Mahadewa Indonesia. Permasalahan utama adalah bagaimana melakukan analisis yang efektif terhadap data lalu lintas jaringan dalam jumlah besar untuk memahami pola penggunaan internet di kalangan mahasiswa dan dosen. Lalu pada gap penelitian atau research gap itu, meskipun terdapat penelitian tentang pemantauan keamanan jaringan menggunakan Wireshark, penelitian ini menyoroti minimnya analisis terperinci pada data dalam jumlah besar atau big data dalam konteks penggunaan jaringan kampus. Studi ini menekankan pentingnya teknologi big data untuk mengidentifikasi tren lalu lintas di jaringan universitas yang seringkali tidak tercakup dalam penelitian keamanan jaringan sederhana. Lalu pada metodologi yang digunakan, yaitu metodologi ini terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama ada observasi, yaitu pengamatan dan pengumpulan data melalui pemantauan jaringan menggunakan Wireshark selama 4 bulan. Lalu yang kedua itu melalui studi literatur, yaitu menggunakan literatur terkait big data dan Wireshark. Lalu yang ketiga ada perancangan sistem, yaitu merancang arsitektur pemantauan lalu lintas jaringan dengan komponen seperti router, switch, dan server yang dilengkapi dengan Wireshark. Lalu langkah terakhir yaitu pengujian sistem, yaitu melakukan bridge jaringan untuk menangkap data lalu lintas jaringan secara langsung pada server. Lalu pada studi literatur yang digunakan, yaitu studi literatur ini mengkaji sejumlah penelitian terkait analisis dan pemantauan jaringan menggunakan Wireshark dan alat sejenis. Dari jurnal yang digunakan yaitu Junaidi pada tahun 2016 menggunakan metode anomali based IDS pada Wireshark untuk mendeteksi ancaman jaringan. Sementara pada penelitian Edwin pada tahun 2017 meneliti keamanan Wi-Fi melalui packet sniffing. Lalu pada penelitian Didi Susianto dan Anissa Rahmawati pada tahun 2014 yaitu memanfaatkan Wireshark Chain dan Able dan Network Miner untuk analisis jaringan dengan fokus pada pengumpulan dan pengelolaan data. Lalu pada penelitian Matchri pada 2017 menganalisis keamanan dengan Wireshark untuk memantau sistem yang terinfeksi malware. Dari literatur ini dapat disimpulkan bahwa kombinasi teknologi big data dan alat pemantauan jaringan memungkinkan analisis lalu lintas yang lebih efektif dan mendalam, terutama untuk mengidentifikasi tren dan ancaman di jaringan Universitas Mahadewa. Lalu pada algoritma dan aplikasi yang digunakan, yaitu penelitian ini menggunakan aplikasi seperti Wireshark dan T-Shark untuk menangkap data lalu lintas jaringan. Lalu yang kedua menggunakan Python untuk penulisan data, khususnya tahap pembersihan data atau pre-processing. Lalu yang ketiga menggunakan MongoDB untuk penyimpanan data hasil capture dalam bentuk CSV. Lalu menggunakan TabView untuk visualisasi data besar dalam bentuk grafik berdasarkan kategori domain yang diakses, misalnya seperti sosial media, hiburan, pendidikan. Lalu di sini hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kategori sosial media memiliki angka akses tertinggi dibandingkan kategori lain seperti pendidikan, hiburan, dan bisnis.
Visualisasi data selama 4 bulan dari bulan Juni hingga September 2021 memperlihatkan tren akses per kategori domain dengan akses media sosial yang dominan. Implementasi workshop dalam teknologi big data memungkinkan penelitian mengidentifikasi tren penggunaan internet dengan mengukur efektivitas jaringan kampus dalam mendukung kegiatan akademik. Lalu pada jurnal yang kedua yaitu nama penulisnya itu Siti Sahara Lubis dan Billy Hendrik. Tahun terbitnya itu pada tahun 2023 yang berjudul Implementasi Data Mining Pengelompokan Data Penjualan Berdasarkan Pembelian dengan Menggunakan Algoritma K-means pada UD Martua. Nah, permasalahannya ini terdapat yaitu UD Martua sebuah usaha dagang kelontong. Ini mengalami beberapa masalah dalam proses pemantauan produk yang dijual, terutama dalam mengidentifikasi produk-produk yang laris dan tidak laris. Proses ini dilakukan secara manual yang menyebabkan ketidakakuratan dalam data dan berujung pada penumpukan produk yang kurang diminati serta kekurangan stok untuk produk-produk laris. Hal ini berdampak pada kerugian finansial dan ketidakpuasan pelanggan. Lalu gap penelitian atau riset gapnya ini, banyak penelitian sebelumnya telah menerapkan data mining dan algoritma K-means dalam beberapa bagai sektor bisnis. Namun belum ada penelitian khusus yang diterapkan pada pengelompokan data penjualan di bidang usaha dagang kelontong seperti usaha dagang martua. Kebutuhan akan model yang tepat guna untuk mengelompokkan produk berdasarkan tingkat penjualan belum sepenuhnya diterapkan di usaha kelontong. Penelitian ini mengisi celah untuk mengevaluasi efektivitas algoritma K-means pada data penjualan untuk mempermudah keputusan restocking di usaha dagang martua. Lalu metodologi yang digunakan itu penelitian ini menggunakan pendekatan K-means clustering untuk mengelompokkan produk berdasarkan data penjualan. Data yang dikumpulkan meliputi nama barang, jumlah beli, dan jumlah terjual selama periode tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut, yaitu pengumpulan data melalui wawancara dengan pemilik usaha dagang martua, lalu melalui analisis data yang mencakup pemilihan fitur yang relevan dan mengidentifikasi pola penjualan. Lalu yang ketiga melalui implementasi algoritma K-means pada data penjualan untuk menemukan klaster yang mewakili barang laris dan tidak laris. Lalu yang terakhir itu melalui evaluasi hasil clustering untuk memastikan akurasi data dan validitas cluster yang dihasilkan. Lalu studi literatur yang digunakan, yaitu penelitian ini didukung oleh studi literatur yang relevan yang mencakup penelitian serupa yang telah menerapkan algoritma K-means dalam berbagai konteks. Beberapa penelitian yang menjadi referensi utama adalah yaitu pada penelitian Ahmad Fikri Salabi pada tahun 2002 yang membahas penerapan K-means dalam pengelompokan barang berdasarkan hasil penjualan, memberikan wawasan mengenai penerapan algoritma ini untuk penentuan clustering barang laris. Lalu ada penelitian dari Adani pada tahun 2002 melakukan studi kasus penerapan K-means di toko Shihan untuk melakukan produk berdasarkan pola pembelian yang relevan dalam memahami penerapan K-means di toko retail. Lalu pada penelitian Julianto dan Hendrik pada tahun 2023 membandingkan algoritma K-means dan K-medoids dalam clustering data kasus COVID-19. Studi ini memberikan informasi tentang perbandingan efektivitas antara K-means dan metode clustering lainnya. Lalu pada penelitian Siti Sahara Lubis dan Fitri Amelia Lubis pada tahun 2023 membahas penggunaan CRM dan K-means dalam meningkatkan loyalitas pelanggan, relevan untuk strategi bisnis berbasis data. Lalu algoritma dan aplikasi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan algoritma K-means clustering, sebuah metode non-hierarchy yang berupaya mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Algoritma ini bekerja dengan cara yaitu yang pertama memilih jumlah klaster yang diinginkan. Pada penelitian ini dipilih dua klaster yaitu barang laris dan tidak laris. Lalu yang kedua menghitung centroid atau pusat dari setiap klaster. Lalu yang ketiga itu mengalokasikan setiap data ke klaster yang terdekat dengan centroid. Lalu melakukan iterasi untuk memperbarui posisi centroid sampai klaster yang stabil tercapai. Nah, algoritma K-means ini diterapkan pada dataset yang terdiri dari informasi penjualan mingguan barang-barang di usaha dagang martua
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi barang yang laris pada klaster pertama dan barang yang tidak laris yaitu pada klaster kedua. Aplikasi dan algoritma ini adalah untuk mempermudah manajemen stok dalam meningkatkan efisiensi restocking berdasarkan pola penjualan historis. Lalu hasil dan pembahasan pada jurnal ini yaitu penelitian menghasilkan dua klaster, yaitu klaster 1 yaitu C1 untuk baris laris dan klaster 2 yaitu C2 untuk baris tidak laris, masing-masing berisi 10 item dari sampel yang dianalisis. Nah, hasil ini memberikan informasi berharga bagi usaha dagang mertua untuk melakukan restock barang yang laris secara lebih tepat waktu sehingga dapat mengurangi risiko kekurangan stok. Selain itu, penelitian ini membantu perusahaan dalam memitigasi risiko penumpukan barang yang tidak laris yang berpotensi merugikan finansial. Nah, kesimpulannya, penerapan algoritma Cummins terbukti mempercepat proses pengambilan keputusan di usaha dagang mertua dan berfungsi sebagai alat pendukung dalam perencanaan inventory. Sekian dari pemaparan presentasi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.